Paulus bersukacita dengan rasa syukur atas keadaan mereka di hadapan Tuhan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Hari ini kita tiba pada episode yang ke-8 di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika dengan tema Kepedulian Paulus terhadap saudara-saudaranya. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari 1 Tesalonika 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan untuk disimak oleh kita semuanya. Karena kami bertiga sangat merindukan kalian dan tidak sabar untuk bertemu kalian lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk mengutus Timotius kembali kepada kalian. Saudara kita Timotius adalah pelayan Allah dan teman sekerja kami dalam pemberitaan kabar baik tentang Kristus. Jadi, sementara saya dan Silas tetap tinggal di kota Athena, Timotius pergi kepada kalian untuk menguatkan dan memberi dorongan supaya kalian terus percaya penuh kepada Yesus. Kami tidak ingin ada satupun dari kalian yang goyah karena kesusahan dan penganiayaan yang kita alami sekarang ini. Mengingat bahwa sebenarnya Allah sendirilah yang mengizinkan kita mengalami kesukaran itu. Kami sudah pernah memberitahukannya kepada kalian waktu kita masih bersama. Dan tentu kalian masih ingat bahwa segera sesudah itu pun kita dianiaya. Jadi karena saya tidak sabar lagi mendengar berita dari kalian, saya mengutus Timotius ke Tesalonika untuk mengetahui apakah kamu semua masih terus percaya penuh kepada Yesus. Saya khawatir jangan sampai iblis, si pencoba itu, berhasil menggoyahkan kalian sehingga sia-sialah semua kerja keras kami. Tetapi sekarang Timotius sudah kembali dengan membawa berita gembira bahwa kalian tetap percaya penuh kepada Kristus dan saling mengasihi. Dia menceritakan bahwa kalian selalu mengingat kami serta rindu bertemu lagi dengan kami, sama seperti kami juga rindu bertemu kalian. Karena itu saudara-saudari, di tengah semua penderitaan dan kesukaran yang sedang kami alami, kami merasa terhibur karena tahu bahwa kamu semua tetap berpegang pada keyakinanmu. Sekarang hidup kami benar-benar disegarkan kembali karena kalian teguh bersatu dengan Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Allah karena kalian. Bahwa bahkan ketika kami mendoakan kalian, hati kami selalu dipenuhi sukacita. Siang dan malam kami sungguh-sungguh berdoa supaya bisa melihat kalian lagi, agar kami dapat mengajarkan hal-hal yang kalian perlukan sehingga keyakinanmu semakin dikuatkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, jelas dari surat ini bahwa Paulus mengasihi saudara-saudaranya. Di hadapan mereka, dia memperlakukan mereka seperti ibu menyusui dan menasihati mereka seperti ayah yang peduli. Ketika jauh dari mereka, dia rindu untuk bertemu kembali dengan mereka selama berkali-kali. Kepeduliannya terhadap mereka juga nyata saat kita melanjutkan pelajaran kita, refleksi kita tentang surat ini. Seperti yang kita perhatikan, kekhawatirannya atas iman mereka, seperti yang kita baca tentang sukacitanya
mendengar ketabahan mereka. Bagaimana kepedulian kita terhadap satu sama lain? Apakah kita bermasalah sama sekali atas kesejahteraan rohani saudara-saudara kita? Ketika kita melihat lebih dekat pada kepedulian Paulus terhadap saudara-saudaranya, mungkin ada hal-hal yang harus dipelajari yang akan memastikan kita juga memiliki perhatian yang tepat satu sama lain. Yang pertama, perhatian Paulus terhadap saudara-saudaranya tersirat oleh kekhawatirannya. Paulus prihatin tentang bagaimana mereka bertahan di bawah kesengsaraan. Dia tidak ingin mereka diguncang oleh penganiayaan. Dia bahkan telah memperingatkan mereka ketika dia masih bersama-sama mereka. Paulus mengkhawatirkan iman. Dia takut si penggoda, yakni setan atau iblis, mungkin telah mencobai mereka. Dia khawatir jerih payahnya akan sia-sia. Kekhawatiran Paulus terhadap gereja-gereja di Galatia, kepedulian Paulus terhadap saudara-saudaranya di Filipi. Di sini oleh pertolongannya, dia mengutus Timotius dengan biayanya sendiri. Ini berarti ditinggalkan sendirian di Athena. Itu berarti tanpa bantuan seorang saudara, seorang pelayan Allah, dan rekan sekerja dalam Injil Kristus. Dia mengutus Timotius karena dua alasan. Pertama, untuk membangun dan mendorong mereka dalam iman mereka. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi iman mereka. Yang berikutnya ditunjukkan oleh sukacitanya. Timotius kini telah kembali dengan kabar baik tentang iman dan cinta mereka. Tentang ingatan mereka yang baik tentang Paulus. Tentang keinginan besar mereka untuk melihat atau bertemu dengan Paulus kembali. Reaksi Paulus terhadap berita ini sangat terhibur di dalam penderitaan dan kesusahannya sendiri oleh iman mereka. Kemudian Paulus dibuat untuk benar-benar hidup dengan ketabahan mereka. Paulus bersukacita dengan rasa syukur atas keadaan mereka di hadapan Tuhan. Kemudian diilustrasikan oleh doanya. Perhatikan frekuensi atau seringnya doanya untuk mereka, yakni berdoa siang dan malam. Berdoa secara berlimpah-limpah. Perhatikan isi doanya untuk mereka. Untuk melihat wajah mereka sekali lagi. Untuk menyempurnakan apa yang kurang dalam iman mereka. Kepedulian Paulus terhadap saudara-saudaranya tentu dibuktikannya dengan kegelisahannya, pertolongannya, sukacitanya, dan doanya. Untuk memotivasi pemikiran kita, sekarang mari kita periksa apakah ada bukti-bukti dari hal yang kedua kita perhatikan, perhatian kita untuk saudara kita. Apakah kita memiliki kekhawatiran seperti Paulus? Apakah kita memperhatikan kesejahteraan saudara-saudara kita? Terutama yang lemah. Sudahkah kita memperhatikan ketidakhadiran mereka? Apakah itu tidak menyusahkan kita? Tidak kita pikirkan mereka siang dan malam? Apakah kita memperluas bantuan, memperbanyak bantuan kita kepada saudara kita? Sudahkah kita berusaha menelpon, mengirim messenger, mengirim pesan, atau dengan cara tertentu menghubungi mereka? Apakah kita membantu dengan memberi contoh yang baik dengan pelayanan dan kehadiran kita sendiri? Apakah kita melakukannya? Apa yang dapat kita lakukan untuk membangun dan mendorong iman mereka? Paulus bersedia berkorban secara pribadi untuk menyediakan bantuan bagi saudara-saudaranya, bukan? Apakah kita mengalami sukacita? Apakah kita tergerak sama sekali ketika kita melihat seorang saudara atau saudari dipulihkan dan dibawa kembali kepada Tuhan? Apakah kita bersukacita ketika melihat mereka kembali di tengah-tengah kita? Dapatkah kita berkata seperti Paulus, saat ini kami hidup, asalkan kamu berdiri teguh di dalam Tuhan? Reaksi kita melihat saudara-saudara mereka yang lemah berusaha mengungkapkan banyak hal tentang tingkat kepedulian kita kepada mereka. Apakah kita membaca doa atau kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Doa syukur ketika kita mendengar atau melihat bukti kesetiaan mereka.
doa untuk melihat mereka dan menyempurnakan apa yang kurang dari iman mereka. Paulus berdoa dengan sangat khusyuk siang dan malam. Seberapa seringkah kita berdoa bagi mereka yang lemah atau sedang mengalami pencobaan pergumulan? Sebagai kesimpulan, banyak sukacita datang dari melihat kesetiaan dan ketabahan orang Kristen lainnya. Paulus dihibur dalam penderitaannya sendiri oleh iman mereka. Dia hidup karena ketabahan mereka. Dia dipenuhi dengan ucapan syukur atas sukacita yang datang karena melihat iman mereka. Rasul Yohanes dapat berhubungan dengan sukacita yang ditulis oleh Paulus ini. Untuk mengalami sukacita tersebut, kita perlu memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Kekhawatiran yang cukup untuk mencemaskan kondisi mereka. Perhatian yang cukup untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Mungkin kepedulian Paulus terhadap saudara-saudaranya dapat memicu keprihatinan kita sendiri. Tanpa mempedulikan saudara-saudara kita, ada bahaya yang sangat nyata dari tanpa mempedulikan saudara-saudara kita. Ada bahaya yang sangat nyata dari pekerjaan kita yang sia-sia. Semoga kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita sedemikian rupa, sehingga kita mendengar tentang kesetiaan mereka. Kita juga dapat mengatakan, sekarang hidup kami benar-benar disegarkan kembali karena kalian teguh bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika 3 ayat 8. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saya dan saudara diteguhkan dan meneguhkan saudara kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita selalu. Shalom.